Dem. Satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru pada hari ini. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beri salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 34 Bengkulu Tengah, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf. Jadi saya berdiri di sini Bapak Ibu, yang pertama ingin melaksanakan tugas kami dari PKG PJOK pengembangan kompetensi guru yang telah kami laksanakan selama 2 bulan. Ada daring dan ada luring kemarin. Nah, di sini saya akan menyampaikan RTL saya, rencana tidak lanjut di PKG ini. Nah, di sini kami membuat suatu program. Judul programnya Bangunlah Jiwa dan Raganya Bergerak untuk Kesehatan. Nah, untuk mencapai program itu, kita harus melaksanakan senam kebugaran dan sarapan makanan sehat dan bergizi. Boleh next. Nah, di sini ada latar belakang visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Jadi di sini disampaikan di komunitas belajar sekolah kita yang kita laksanakan mungkin sebulan sekali di hari Jumat. Nah, selanjutnya perilaku malas gerak. Mager dapat pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program peningkatan derajat kebugaran jasmaninya. Nah, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 untuk jenjang SD kelas 6 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Jadi di sini kita maksudkan tujuannya ke kelas 6 ya, belum menyeluruh. Ya, lanjut. Di sini ada tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa yang sehat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika moralitas yang berlandaskan pada ajaran agama. Nah, selain untuk kebugaran juga kita membentuk karakter anak baik dari agamanya ya. Selanjutnya di sini ada capaian program peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik secara rutin dan peningkatan umum dalam tingkat energi dan kesehatan siswa. Nah, di sini ada langkah-langkah program yang pelaksanaan kegiatan mulai tahun ajaran baru semester ganjil hingga semester genap akhir. Nah, senam pagi dan sarapan makanan sehat. Mengadakan sesi senam dan sarapan makanan sehat setiap hari Sabtu, dipimpin oleh guru PJOK setiap minggu, dilakukan secara bergantian. Minggu pertama senam, minggu kedua sarapan makanan sehat. Jadi tidak langsung 2 kegiatan, tapi kita buat setiap minggu itu 1 kegiatan agar kegiatan itu efektif. Ya, kalau kita membuat kegiatan mungkin terkadang tidak terkejar karena waktu belajar. Nah, cara kerja program yang satu, pengadaan perlengkapan, memastikan ketersediaan alat-alat untuk senam. Nah, di sini yang kedua, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, menginformasikan manfaat dan jadwal kegiatan melalui rapat orang tua murid, pengumuman di sekolah dan media sosial sekolah. Ketiga, pelaksanaan kegiatan rutin. 1. Senam dan sarapan makanan sehat. Mengadakan dan sarapan
makanan sehat setiap hari Sabtu diikuti oleh seluruh guru. Jadi guru-guru juga mengikuti kegiatan tersebut, baik senam dan makan makanan sehat. Selanjutnya monitoring, evaluasi berkala, melakukan evaluasi setiap bulan terkait efektivitas kegiatan, tingkat kehadiran dan progres siswa. Jadi nanti saya melihat ya tingkat kehadiran siswa, progres siswa itu gimana setelah melakukan kegiatan secara rutin ini, ya senam kebugaran dan makan makanan sehat tadi. Feedback dari peserta, mengumpulkan masukan dari siswa dan orang tua untuk program di masa mendatang. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari program. Siswa menjadi lebih aktif dan sadar akan pentingnya kesehatan dan nutrisi. 2. Pembentukan kebiasaan hidup sehat yang akan berlanjut hingga dewasa. Struktur program dan mitra kombel. Nah, di sini ada waktu, ya. Bangunlah jiwa dan raganya bergerak untuk kesehatan adalah program P5. Jadi ini termasuk juga program P5. Bukan hanya program kegiatan pendidikan jasmani ya. Yang dilaksanakan pada bulan November 2024 selama 4 pekan setiap hari Sabtu. Target peserta program Bangunlah Jiwa dan Raganya ini bergerak untuk kesehatan adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 6, jumlahnya 14 orang. Nah, tempat lapangan sekolah SD Negeri 34 Bengkulu Tengah. Adapun kemitraannya, di sini ada dinas pendidikan ya, pimpinan kepala sekolah, puskesmas, kelas atau orang tua, KKG, PJOK, guru-guru SDN 34 Bengkulu Tengah. Nah, aset yang dimiliki sekolah, di sini ada aset manusia, guru PJOK dan seluruh dewan guru, aset sosial, dukungan dari orang tua dan komunitas lokal, aset fisik, fasilitas sekolah untuk senam dan lapangan sekolah, aset lingkungan yang mendukung kegiatan luar ruangan, aset finansial, potensi dukungan dari pihak eksternal dan anggaran sekolah. Jadi mungkin nanti ada ini ya, aset eksternalnya dari anggaran sekolah kita mungkin bisa dianggarkan ya untuk memfasilitasi kegiatan senam ataupun makanan sehat nanti. Aset politik, hubungan baik dengan pemerintah lokal dan instansi terkait. Yang terakhir ada aset agama atau budaya, nilai dan tradisi komunitas yang mendukung pengembangan fisik dan mental. Nah, rencana evaluasinya di sini ada monitoring dan pelaporan, di mana kita melacak kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan serta mendokumentasi hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, 2. Survei feedback, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua tentang program dan area yang perlu diperbaiki. Jadi kita meminta feedback mungkin dari siswa ataupun orang tuanya nanti. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi kesehatan, mengukur efektivitas program melalui perbandingan data kesehatan sebelum dan setelah implementasi program. Nah, di sini ada tantangan yang dihadapi, ada tantangan satu ya. Karena kegiatan di program ini dilaksanakan di bulan November, kemungkinan adanya kesibukan ya, persiapan penilaian akhir semester dari guru-guru yang terlibat sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program. Selanjutnya tantangan 2, faktor cuaca, terjadinya hujan mengakibatkan pelaksanaan senam bugar tertunda. Nah, itu tantangannya tadi. Yang ketiga, yang terakhir itu kondisi finansial peserta didik yang mungkin sebagian tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang. Nah, ini kemungkinan juga ya di yang tantangan ketiga tadi. Ya, semoga tantangan yang ketiga tadi ya dengan adanya program pemerintah makan makanan sehat bisa membuat seluruh siswa mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, di sini ada kesimpulan yang terakhir. Bergerak untuk kesehatan dalam mempromosikan kesehatan fisik dan nutrisi di kalangan peserta didik. Program ini tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik siswa, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan kebiasaan yang akan mendukung gaya hidup sehat jangka panjang. Nah, di sini mungkin sudah saya jelaskan ya sedikit dari program atau perencanaan saya ya untuk Bapak Ibu atau
sekiranya ada tambahan ya untuk program ini agar lebih maju ke depannya, boleh ya diutarakan pendapatnya. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat atau menambahkan, nggak apa-apa, atau mungkin ada yang kurang pas boleh ditambahkan atau gimana. Coba untuk ayo praktik, kalau ada yang tambahkan silakan ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya program rencana tindak lanjut PKG PJOK ini sangat bagus. Kalau saya boleh menambahkan, mungkin kita perlu kekompakan yang lebih tinggi lagi, karena selama ini saya menilai mana ya, kita itu masih ini loh, mana ya, masih menganggap itu hanya tugas PJOK gitu. Jadi saya minta untuk kedepannya mungkin kita ini sebagai guru kelas, guru bidang studi yang lain pun kita lebih kompak lagi dalam menjalankan program PJOK ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Prasiti. Ya, memang betul ya. Jadi pelaksanaannya ini ya dilibatkan oleh semua guru ya, baik dari guru kelas, guru agama, guru mapel ya. Nah, di sini kalau kita semua terlibat berarti kita kompak. Semoga ya sekolah kita lebih baik lagi ke depannya ya, dan anak-anak lebih nyaman, senang ya karena belajar di sekolah kita ini. Mungkin ada tambahan lain, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada tambahan lain ya, mungkin saya tutup saja ya Bapak Ibu ya. Lebih mungkin itulah pemaparan saya tadi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Pada umur saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh. Dikit ya, Cok.